Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, media sosial dan warga Jakarta kembali dibuat resah dengan masih adanya jembatan penyeberangan orang atau JPO yang rusak dan terbengkalai tidak terawat. Kali ini di kawasan Tipar Cakung, Jakarta Utara. Kondisi jembatan rusak yang tidak layak pakai ini sudah sering dikeluhkan warga sejak setahun terakhir. Namun terkesan dibiarkan oleh para stakeholder terkait hingga akhirnya viral di media sosial akhir-akhir ini. Lalu sepenting apakah sebenarnya fungsi jembatan penyeberangan dan separah apa JPO tersebut? Dan mengapa Pemprov Jakarta ini terkesan lambat dalam menangani fasilitas publik ini? Berikut kami rangkum dalam segmen Just Jos di Jakarta, menyeberang aman, semoga bukan hanya impian. Sobat Just Jos, lagi dan lagi nih, Metropolitan Jakarta heboh. Eits, tapi bukan karena prestasi loh, tapi ini karena heboh soal masih adanya jembatan penyeberangan orang yang kondisinya memprihatinkan, buruk, bahkan membahayakan. Waduh, serem amat ya. Padahal sebelumnya nih, Pemprov Jakarta sudah mengklaim telah memperbaiki sejumlah JPO di Jakarta. Seperti diantaranya JPO di Jalan Dan Mogot, Jakarta Barat, yang tadinya rusak parah, besi penyangga tangga dan alas hilang, dan kini setelah viral, langsung disulap oleh Pemprov Jakarta dan kondisinya menjadi lebih layak. Nah, gitu dong. Katanya fasilitas publik penting, jangan justru dibiarkan rusak dan kering. Kita pantun dulu nyok. Malam minggu pergi ke Ragunan, jembatan terbengkalai jadi tontonan. Mau aman tapi malah kerusakan. Warga bingung harus lapor ke siapa kawan? Komandan, serius banget. Lagi nyatet apa sih? Komandan, halo. Kenapa? Lagi nyatet apa? Jadi saya lagi nyatet. Sebentar, ini alat tempurnya mana nih? Alat tempurnya dong. Waduh. Mana alat tempur saya? Nih. Aduh Adinda, saya ini lagi melakukan penyelidikan di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Anyway, selamat pagi Sobat Just Jos. Anda kembali bersama saya, Ejen Andre Septian, dan juga anggota saya, Reksa Dewa, dalam segmen khusus Selamat Pagi Indonesia, Just Jos, di mana kita akan membahas seputar kepentingan publik, fasilitas umum, kebijakan publik, atau kontroversial yang menyentil logika publik. Di mana kepentingan publik terusik, disitulah kami akan hadir. Just Jos. Di Jakarta menyeberang bukan sekedar pindah sisi jalan, namun kini adalah perjuangan, penuh doa, dan sesekali teriakan frustasi di tengah padatnya lalu lintas ibu kota. Dan saat jembatan rusak tak kunjung diperbaiki. Lihat saja jembatan penyeberangan orang di kawasan Tipar Cakung, Jakarta Utara. Sangat tak layak. Di kota sebesar Jakarta, besi pegangannya lenyap, tangga pun rapuh, bahkan ada yang lempengan besi alas tangga juga raib entah kemana. Katanya sih dicuri. Wah, niat banget ya maling yang mencuri besi jembatan. Padahal JPO ini dulunya dibangun untuk memberi rasa aman bagi pejalan kaki, tapi kini berubah fungsi menjadi wahana adu nyali. Pengguna JPO kini harus membayar mahal bukan dengan uang, tapi dengan taruhan keselamatan. Gawat deh, salah injak, salah pegangan, bisa-bisa jatuh. Bukan kepelukan cinta kekasih idaman, tapi jatuh sakit di ruang UGD rumah sakit. Jangan ya dek ya. Jadi Sobat Just Jos, kali ini saya berada di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Kali ini kita akan membahas seputar fasilitas umum yang belakangan menjadi viral di media sosial dan juga menjadi laporan dari masyarakat karena fasilitas umum ini tidak layak pakai.
Apa itu? Ini adalah JPO Tipar Cakung di wilayah Jakarta Timur. JPO ini kini kondisinya sudah rusak, tidak lagi bisa dipakai oleh masyarakat sekitar untuk menyeberang dari satu sisi ke sisi lainnya. Dan ini sudah ditutup pada hari Minggu 27 April dan sudah tidak lagi bisa dinaiki oleh masyarakat ataupun dilintasi. Karena ini memang Sobat Just Jos bisa kita lihat bersama kondisi JPO-nya sangat menyeramkan, horor alias menakutkan. Bisa dilihat nih, ini aturan ada jembatan yang besi penyangganya itu sampai ke bawah. Tapi ini hanya cuma satu, jadi kemana ini? Diduga nih dari laporan masyarakat kalau ada oknum-oknum atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mempreteli seluruh komponen-komponen dari jembatan penyeberangan orang ini. Tapi Sobat Just Jos, gimana kita tanya dengan pendapat masyarakat? Apakah kemarin sebelum ditutup masih ada orang yang nekat untuk menaiki JPO ini meskipun dengan kondisi yang sudah rusak dan tidak layak untuk dinaiki? Yuk kita cari sama-sama ke masyarakat sekitar. Tetap di Just Jos. Ibu udah berjualan di sekitar JPO Tipar Cakung ini udah dari kapan, Bu? Udah berapa lama di sini? Ada 10 tahun. 10 tahun. Sehari-hari kalau mau dari rumah atau kontrakan ke sini naik apa dan gimana aksesnya? Kalau dulu naik angkot, bisa pulang pergi naik angkot. Sekarang udah nggak bisa. Jadi kalau pergi naik angkot, kalau pulang ngojek. Kalau tadi Ibu, kalau naik angkot berapa? Kalau dulu, sekarang berapa kalau jadi harus ngojek setelah JPO ini ditutup? Kalau naik angkot 5.000. Kalau naik ojek, bukan langganan 15.000. Kalau langganan 10. Jadi nambah dong pemirsa Just Jos ini pengeluaran Ibu Siti ya? Oke, kalau Bu Siti ngelihat jembatan penyeberangan orang Tipar Cakung, jadi salah saya. Tipar Cakung ini kondisinya mengenaskan kayak gini udah berapa lama, Bu? Ya nggak tahu ya udah lama juga. Dibilang berapa tahun nggak ngingetin. Yang penting gua jualan. Ngeliatnya udah lama nih? Udah lama sekali, udah berapa tahun. Udah berapa tahun? Kondisinya atapnya udah pada bolong-bolong gitu, Bu? Iya, bolong-bolong jadi takut semua, jadi nyebrang ke situ. Dan nyebrang kan lama, makan waktu. Termasuk pegangannya juga kok pada pretel gitu, Bu? Ya iya, kan diambilin. Diambilin? Iya. Ibu pernah lihat langsung atau gimana? Ada orang yang ngambil? Ya nggak tahu lah, kalau aku kan pagi sampai sore udah pulang. Kalau ngambilin kan malam, mana ada malam siang. Bener juga. Jadi sulap, Bu ya? Paginya masih ada, besoknya udah nggak ada, Bu? Ya iya. Oke, Ibu. Ini kayaknya dari tadi Ibunya udah ngaduk es teh mulu. Taruh dulu aja, saya mau wawancara warga yang lain. Terima kasih, Bu Siti. Oke, Sobat Just Jos, kita akan coba tanya-tanya sama warga lainnya yang juga memang sering beraktivitas di sekitar JPO Tipar Cakung ini. Saya mau wawancara ini sama Bang Komar namanya. Halo Abang. Abang duduk aja nggak apa-apa. Jadi ngerepotin saya. Bang, kok ini couple kita Bang, hijau-hijau. Ngomong-ngomong, Abang udah makan belum? Udah. Udah makan? Udah. Oke. Bang Komar asli mana? Betawi. Ya Allah, Betawi. Gua kata apa? Bang Komar ini di aktivitas di sekitar JPO ini udah berapa lama Bang Komar? Wah, udah dari saya bujangan. Dari Bujangan? Iya. Dari Bujangan nih JPO udah ada belum? Belum ada. Belum ada? Belum. Oh, jadi baru nih JPO-nya, belum lama? Ya udah bangsa ada 5 tahunan. 5 tahunan. 5 tahunan lah. Kalau dulu awal-awal dibangun bagus banget apa gimana Bang? Ya bagus lah, bagus. Awal-awal dibangun bagus lah, ya kan? Jadi semenjak Abang ingetnya kapan nih terakhir Bang? Ini JPO-nya udah mulai rusak, udah mulai pretel nih. Mulai dari besinya kagak ada, pegangannya kagak ada. Itu kapan kira-kira Bang? Ya kira-kira udah lama juga sih. Ya hampir kurang lebih setahun lebih lah. Iya. Jadi kalau Abang pernah naik JPO ini nggak? Itu kan saya lihat udah keropos besinya, pelatnya. Abang nggak takut selama naik JPO ini? Ya enggak lah. Ya kalau yang bolong-bolong gitu ya ngeri lah, takut saya. Gitu ya? Iya, takut jatuh. Ya. Tapi saya mau tanya, ini kan JPO-nya bolong-bolong gitu Bang. Kendaraan gede-gede, truk-truk nih Bang. Motor juga kencang-kencang. Pernah ada sampai kecelakaan nggak sih Bang di sini Bang?
Wah, sering, Oh, sering. sering. Iya. Bahkan ada yang meninggal. Ah. Oke, kalau harapan dari Abang nih sebagai warga Cakung apa, Bang? Ya, harapan saya mah untuk dibenerin lagi lah supaya Oke, makasih Bang Omar. Saya Bang Omar. Jadi itu dia Sobat Just Jos, bagaimana keterangan dari beberapa warga yang saya wawancarai tentang sudah dari kapan memang ini JPO-nya sudah sekitar lebih dari setahun, kondisinya sangat mengenaskan seperti ini. Dan untuk selanjutnya saya akan tanya-tanya kepada Dinas Marga DKI Jakarta tentang bagaimana sebenarnya perawatan dan juga pengawasan dari JPO ini. Kita ikuti selengkapnya. Just Jos. Saya akan konfirmasi langsung dengan Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta dengan Pak Heru Budi. Halo Pak. Pak Halo. Budi. Maaf, namanya Heru. salah. Iya. Jadi apa Pak namanya? Pak Heru Budi. Heru Suwondo. Heru Suwono. Iya. Jadi apa Pak alasannya pencurian di JPO ini terus terjadi Pak? Ya memang JPO ini kan banyak materialnya menggunakan besi. Ya, dimana kita ketahui bahwa besi ini kan laku untuk dijual. Sehingga banyak yang memanfaatkan besinya untuk dipreteli kemudian dijual. Nah itulah yang terjadi di JPO ini sekarang, di mana railingnya ini sudah banyak hilang. Oke, jadi kasus-kasus yang pembatas atau pegangan ini hilang ini tak hanya di Cakung tapi ada di berapa titik Pak? Ya, jadi di Jalan Raya Bekasi ini ada 5 JPO. 5 JPO boleh dibilang semuanya sama, railingnya hilang. Ya, jadi ada 5, jadi JPO Tipat Cakung, JPO Yuti, JPO Pulau Gebang, kemudian JPO Cilincing, dan JPO Ujung Menteng. Oke, terus Pak, sejauh ini sudah ada pelaku belum nih Pak yang ditemukan oleh Dinas Bina Marga atau yang lainnya tentang pencuri-pencuri dari part-part JPO ini? Ya memang kami belum ada pelakunya ya, karena tentunya pencurian ini kan dilakukan juga di saat orang tidak mengetahui, bisa malam hari ataupun kemungkinan siang hari tapi pada saat kosong. Nah itulah yang terjadi saat ini. Kalau sejauh ini dari investigasi Dinas Bina Marga, modus-modus yang dilakukan oleh para pencuri ini seperti apa Pak? Kelihatannya pencuri ini dia naik ke atas, mengendorkan baut atau ngelepas elas-elasannya, jadi tidak langsung dicuri, cuma dirusak dahulu, kemudian balik lagi untuk diambil. Kelihatannya seperti itu. Oke, kalau dari total JPO yang berada dalam pengawasan Dinas Bina Marga ini ada berapa Pak? Dan kemudian berapa yang akhirnya butuh perbaikan karena memang tercuri part-part jembatan ini? Ya, kalau JPO yang ada di DKI ini cukup banyak ya, ada 306 JPO. Ya, ini yang sedang kita monitoring semua JPO. Tapi yang memang dilakukan perbaikan saat ini seperti di JPO Raya Bekasi ini sedang kita lakukan perbaikan. Oke, perbaikan seperti ini membutuhkan berapa lama Pak? Karena keluhan dari masyarakat ini tentunya sangat mengganggu ya aktivitas Ya, dari masyarakat. ya. Ini ada terlebih di sini di Cakung, mobilnya besar-besar, Ya. kendaraannya cepat-cepat melajunya. Jadi sangat rawan bagi masyarakat. Ya. Jadi kalau perbaikan gini sebenarnya kami membutuhkan waktu 1 bulan, 5 JPO. Ya, jadi dari 5 JPO, 4 JPO kami perbaiki, itu membutuhkan waktu 1 bulan, tapi kami upayakan untuk bisa segera selesai. Ya kalau bisa 2 minggu ya kita kerjakan, tapi rencana secara time schedule itu 1 bulan. Oke, tapi Pak kembali lagi, berarti kondisi seperti ini, JPO-JPO rusak ini apakah terus terjadi berulang-ulang kali Pak? Nah, ini dia. Jadi sebenarnya kami butuh juga peran serta dari masyarakat ya untuk ikut merawat, menjaga, dan juga melihat kondisi JPO. Karena kami kalau tidak ada peran serta masyarakat, kami juga kesulitan. Jadi kalau memang masyarakat melihat ada yang aneh-aneh di JPO, ada yang usil-usil, laporan ke kami untuk bisa kami tindak lanjuti. Hotline-nya di mana Pak? Hotline-nya tentunya kita ada hotline ya, dari IG itu ada, Facebook ada, Twitter ada. Jadi Bina Marga DKI. Nah untuk hotline-nya kita ada 384 5 kali. Jadi 384 4444. Oke, tapi kalau tadi peran serta ikut masyarakat, kalau dari Dinas Bina Marga apakah nantinya akan memperketat pengawasan di setiap JPO Pak agar tidak terjadi seperti ini lagi? Ya tentunya dari kami sendiri ya, kami akan meminta jajaran suku dinas untuk bantu mengawasi. Selain peran serta masyarakat, juga dari pemerintah juga kami aktif lah. Kami akan koordinasi dengan Satpol PP,
dan juga aparat wilayah lah. Dan selain masyarakat, aparat wilayah juga main, dan juga kami sendiri dari Bina Marga melakukan keliling. Itu akan kami lakukan. Baik, terima kasih untuk informasinya Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Pak Heru Suwondo. Siap. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama. Jadi itulah Sobat Just Jos, pengawasan tentang jembatan penyeberangan orang ini tentunya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah provinsi saja atau pemerintah kota, tetapi juga peran aktif dari masyarakat untuk membantu memviralkan. Karena untuk di zaman digital seperti sekarang sudah sangat dimudahkan, tinggal keluarkan HP Anda, lalu videokan, dan serahkan ke pihak kepolisian agar tidak terjadi lagi tindakan kriminalitas yang merugikan masyarakat, terutama pada fasilitas-fasilitas umum seperti di jembatan penyeberangan orang. Tetap saksikan Just Jos setiap hari Rabu di program Selamat Pagi Indonesia, di mana kepentingan publik terusik, disitulah Just Jos akan hadir tanpa intrik, namun syarat kritik. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.